Nah, start ulang kembali. Nah, nyambung. Silakan. Lanjut Pak Firman. Udah masuk Pak Firman ya belum? Baru 4 orang, Nas. Baru 4 orang, Nas. Siapa yang 4 itu? Oh, Pak Firman belum masuk. Pak Firman belum masuk dia. Mungkin ada travel kali nggak? Nas? Halo? Halo, Nas? Halo, Nas? Mana suaranya nggak masuk, Nas? Ayo. Pak Firman. Ya, baru 4. Nah, tadi dia tahu Pak Firman. Halo. Ya, silakan masuk. Oke. Masuk Pak. Lanjut Pak Firman. Tunggu dulu. Silakan. Tadi terputus 40 menit habis. Kita lanjut lagi. Silakan Pak. Lanjut Pak Firman. Tunggu sebentar. Halo, bisa didengar? Ya, bisa. Ya, bisa. Baik. Mengingat menimbang ini kan dibatasin dengan waktu, jadi narasinya kita persingkat aja. Baik. Bahwa hasil rapat di rumah Pak Sadi Jamal, kami di Rantau punya niat Pak Ramlis untuk silaturahim ke Padang. Tujuan ke Padang tentu silaturahim Pak Ketua Umum maupun pengurus-pengurus Nanado di Padang. Berikutnya adalah dengan silaturahim itu kita menyamakan persepsi apa yang dimaksud dengan seminar. Kemudian dengan kita komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi Ketua Umum berikut pengurus Nanado di Padang, sebagaimana yang di grup bahwa Ibu Laili sudah komunikasi aparat pemerintah, dalam hal ini kalau tidak salah adalah wakil gubernur. Komunikasi itu sudah dilakukan, tentu berkeinginan berjumpa dengan gubernur. Bersama-sama dengan pengurus Nanado di Ranah, ketua umum, dan juga perangkatnya, kita silaturahim ke kantor gubernur. Nah, sebelum ke kantor gubernur, tentu kita sudah mempersiapkan terkait dengan rencana. Nah, itulah satu poin bahwa kami dari Ranah, dari Rantau, ingin silaturahim menyamakan persepsi dengan ketemu sama gubernur, tentu menyampaikan maksud dan tujuan. Mudah-mudahan dalam hal ini ada tanggapan positif dari ketua umum maupun pengurus yang ada di Ranah, sehingga dengan satu kesatuan untuk kita melakukan seminar dengan silaturahim dengan gubernur, ada solusi apa yang menjadi niat dan rencana kita bisa tercapai. Mungkin itu sebagai paparan awal. Mudah-mudahan Pak Ramlis sudah paham maksud dan tujuan kita silaturahim,
kita menyampaikan kepada pengurus Nanado di Rana, kemudian sekaligus ke pihak gubernur. Itu mungkin dipersingkat Pak Ketua, Pak Ridwan yang bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Firman masukannya. Nah, jadi Pak Ramlis, kawan-kawan kita, pembina maupun pengawas yang ada di Jakarta mau berkunjung kerja ke Padang. Nah, tentunya Pak Ramlis bisa memberikan informasi bagaimana sesungguhnya di Padang itu. Apakah memang sudah siap untuk diadakan kunjungan kerja itu, sekaligus kita ada peluang, kesempatan untuk ketemu dengan gubernur. Nah, tentunya pada saat pertemuan gubernur ini kita sudah terjadwal juga seminar gitu. Apakah memungkinkan dalam waktu yang dekat ini dan atau ada solusi lain atau ada masalah lain. Nah, untuk itu waktu dipersilakan kepada Pak Ramlis untuk memberikan informasi, masukan supaya dapat didengar oleh pengawas maupun pembina. Terima kasih. Silakan Pak Ramlis, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Ridwan sebagai Ketua Pembina, pendiri, dan Pak Yusril, Pak Firman, dan Pak Khairunas. Tadi kalau nggak salah ada Bu Febi atau apa aja, salah satu masuk tadi. Nggak, Rahmawati Febi, namanya Rahmawati Febi tadi. Ya, itu nama anak tuh, Rahmawati Febi. Nama anak dari... Nama anak Ambo. Oh, Dan Pak nama itu ya, Pak Firman. Iya, iya, oke, kira Bu Febi tadi. Nah, yang punya laptop nih, yang membuka kan orang tuanya agak ke teknologi biar anak bagi tahu. Yuk lanjut. Okay. Jadi gini Pak, jadi sesuai dengan rapat kita dengan di rumah orang tua kita dulu Pak Sadi Jamal, saya udah sampaikan ke Ketua Umum sama pengurus lagi lah, pengurus Mas Parjonis sama Pak Elisra, rencana-rencana itu. Dan itu kan udah kita bicarakan juga, udah rapat kami, kita itu persiapan seminar. Cuma saya sebagai pengurus yang di rantau, kan juga bisa berbuat banyak karena kita memang pengurus di ranah kan ada, dan beliau ketua umum. Saya selalu mendorong support. Kita mulailah minimal buka rekening. Buka rekening udah berapa lama saya suruh. Kalau udah terbuka, udah ada dana, kita pakai dana itu. Karena kan kita bergerak dulu untuk persiapan kan udah harus dana. Saya udah janjikan kita buka itu atau saya transfer dulu 1 juta sebagai syarat membuka rekening. Nanti lain nyusul. Kita tetapkanlah bahwa pengurus ini nanti mungkin dikenakan 1 juta. Dengan 1 juta 18 pengurus berarti udah 18 juta. Setidaknya udah ada modal kita untuk bergerak. Tapi kalau belum dimulai itu, gimana mau persiapan, mau cari orang untuk persiapan seminar, kan nggak mungkin, uang nggak ada, karena nggak mungkin kita kan nggak ada sponsor awal, nggak ada. Jadi memang kemarin udah janjikan Pak Masih, Pak Senin saya dampingi buka rekening, saya dampingi. Nanti saya store 1 juta. Tapi saya telepon pagi, siang, beliau mungkin sibuk. Nggak juga bisa. Tadi baru ditelepon saya. Saya sibuk sekali sekarang Pak. Jadi orang ujian ya ini. Jadi ya saya tidak Bapak nanti malam hadir lah di Zoom, sampaikan. Saya kan repot juga. Karena tadi sampai hari ini, sampai tadi Pak Ketua Umum belum memberikan wewenang apa yang mesti saya sampaikan. Nggak ada, karena beliau berharap tadi bisa hadir kan. Jadi nggak ada titahnya juga saya apa yang mau saya jawab. Terkait surat Pak Yusril, surat tadi memang makasih.
Tapi kalau nggak salah baca tadi suratnya kan atas nama Profesor Dr. Marsis kalau nggak salah ya Pak ya saya. Iya, Itu betul. kalau nggak salah nama Pak Prof. Kenapa bukan disebut nama ketua umum atau pengurus lah mungkin. Nah, itu kan pribadi nanti jadi takutnya kita Oh iya, iya. pengertian. Nah, harusnya itu kan ke ketua umum. Jadi beliau sebagai ketua umum atau pengurus akan berembuk pengurus. Ini kita dapat surat nih dari apa pembina. Jadi ada komunikasi kali ini kan nanti kesana ke pribadi dia. Jadi beliau nanti jadi merasa ini juga nanti. Nah, khawatirnya itu pertama. Kemudian memang Pak Marsin doktor atau udah profesor? Nanti salah pengertian lagi nih. Pak Yas tahu apa udah profesor atau masih doktor? Karena dalam persyaratan sebelumnya kita nyebutnya masih doktor Pak Marsis. Pak Yas tahu? Iya. Itu waktu itu sih dengar-dengar sudah profesor, kata Pak Nas. Ah, Jadi tapi itu di samping itu juga selain nama Pak Marsis, Sambo sebut juga ketua umum. Ada juga ya berarti ada beberapa ketemu ya. nama itu. Berarti saya Iya, ini karena kecepatan ini tidak saya buka lagi nih. Mohon benar kalau itu udah iya. ya nanti kita bantu. Jadi kami yang pengurus lah, walaupun saya di rantau, tapi pengurus selalu mengingatkan ini. Memang bergerak tuh dari apalah yang dari ranah buka rekening itu sangat vital kali itu kalau tanpa dana, nah mungkin bergerak. Siapa yang mau turun? Nah, saya nggak tahu juga kalau ada yang mau turun. Sekjennya mau turun atau PIP-nya. PIP udah telepon saya minta NPWP dan sekali kan dari Pak Yos dulu dan kasih juga minta apa akta dan saya berikan. Nah, harusnya udah mulai dia ketua umum dan bendahara udah buka rekening. Tapi nyatanya sampai sekarang enggak juga. Tadi saya bilang juga, Pak besok bukalah itu. Saya transfer duluan 1 juta. Minta nomor rekening Bapak sekarang. Saya transfer sekarang saya bilang. Tapi belum. Jadi mau extend, mau jawab apa, mau akhiri lah masih belum bisa. Karena ya harus ketua umum mungkin yang bisa langsung. Jadi kalau saya pendukung, kalau Pak Ramlis ini saya siap kerjakan kalau ada titahnya. Sekarang titahnya nggak ada nih. Nah, saya nggak bisa. Mungkin itu Pak Firman yang bisa saya jelasin. Saya pengen ini, mumpung lagi di Padang, kalau ya sampai tanggal 23 saya, kalau yang bisa segera ya lebih enak. Nah, soal ke gubernur itu sebenarnya udah nomor 2 sebenarnya. Tapi udah di jembatannya akan lebih mempermudah sebenarnya. Mau gubernur atau mau wali kota, saya juga kenal. Tapi kalau kita tidak siap dengan konsep yang mau kita bawa, jadi kan Betul. ketemu aja kan repot juga. Betul. Nah, kalau soal ketemunya bisa Pak. Siap. Nah, misalnya kalau udah Pak masih oke, siap bahan, kita bawa, saya siap ketemu. Siap. Bisa saya agendakan gitu. Saya kenal sama Ibu Imses kan keluarganya juga, bisa saya tolong. Adik saya juga aktif, sering ketemu wakil gubernur, sering. Tapi kita tidak punya bahan, saya sebagai ketua satu tidak punya bahan, kalau tidak dengan ketua umum. Nah, mungkin itu aja penjelasan. Kalau memang Pak Sekjen, Pak Khairul bisa hadir Pak Marsis, telepon lah, ada sebentar. Dia kan butuh waktu lah sedikit. Jadi penjelasan beliau sangat butuh kita. Nah, kalau saya sebagai ketua satu rasanya udah maksimal juga lah menjembatani ranah rantau. Mungkin itu Pak Firman. Sementara dulu. Makasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramlis, Pak Yosril, itu beliau tuh belum profesor, tetapi baru doktor. Dan beliau akan mencari dalam rangka mencari gelar profesor. Tentu banyak karya dulu. Pasti doktor. Jadi, Oh begitu ya. Pak Ramlis, karena kita ini dalam lingkup yayasan,
memang tepatnya ketum aja, ketua umum saja yang bagus. Supaya nanti lebih tepat memanggilnya daripada sifatnya pribadi. Jadi itu betul apa yang disampaikan Pak Ramli. Suara Pak Geruna silang. Gimana lanjut? Lanjut. Lanjut silakan Pak Lanjut ya. Pak Ridwan atau Pak Firman menanggapi. Pak Yusril dulu silakan. Silakan Silakan Pak Yusril dulu. Oke, terima kasih Ambo tanggap sekete tadi masalah surat itu kan. Nah, itu sudah jelas ditujukan kepada Ketua Yayasan Bina Ranah Rantau, Bapak Profesor Dr. Marsis. Nah, ini yang profesornya ini yang mungkin belum ya, mudah-mudahan beliau bisa cepat jadi profesor ya. Nanti baru Amin. dokter ya. Kalau ditujukan ke ketua, sudah ketua yayasan kepada yang terhormat. Nah, seperti itu. Terus mengenai ini Pak Ketua 1, kan kita ada di sana juga anggota itu. Namanya Pak Redi apa Pak siapa namanya Pak Panas, siapa namanya Panas? Wela Rosa, Pak Wela. Pak Selain Welia, Pak Welia Pak Rosa, Welia Rosa, satu lagi yang anak muda itu siapa yang Leri, ponakan Leri, Leri. Nah, itu Leri juga ada. Mungkin Pak Marsis, Pak Marsis kan nggak bisa. Tuh tadi Pak Marsis ada WA Ambo, katanya nggak bisa karena sakit tenggorokannya. Jadi kalau Pak Marsis memang belum komunikasi, mungkin bisa didelegasikan ke Pak Ramlis atau untuk menghubungi ya kan Pak Welia Rosa dan Pak ini Leri. Pak Leri ya. Mungkin Pak Welia Rosa nggak bisa, mungkin Pak Leri nanti. Nah, kalau dia bisa jadi ketua panitia, kan bisa dibentuk nanti anggota-anggotanya itu sekretaris dan bendahara serta seksi-seksinya kan. Nah, itu Pak Ramlis, barangkali bisa dihubungi nanti, nomornya dikasih oleh Pak Nas. Gimana kira-kira? Oke, mungkin saya tanggapi Pak Yos. Saya maaf aja mungkin seperti Pak Wile Rosa atau Pak Leri ini tidak pernah, kita kan punya grup juga di pengurus, tidak pernah dilemparkan kita ini jadi orang kita pakai gimana, kita ini tidak pernah dikomunikasikan. Nah, ini kan ketua umum harusnya Pak. Ini Pak Reza, jadi pernah ada ketemu, ini belum pernah saya sama sekali sama Pak Wile Roza belum ada kontak yang untuk terkait ini tergabung ini, kita gabung di sini sama-sama, kan ada komunikasi ini enggak. Iya. Jadi tahu udah dengar udah keluar. Tambah lagi yang nama baru nih Pak Leri, belum ada sedikit pun ketua umum menyampaikan. Nah, saya belum tahu juga kalau memang ada nama yang mau kita gabung, harusnya kan dengan gabung kita bisa komunikasi. Nah, pada media udah kita sediakan ini, jadi saya juga jadi bingung juga cara kerja kita gitu kan. Kalau mau masukkan nama ini kan kita bahas dulu. Nah, kita musyawarahkan kayak ini sehingga semua anggota jadi tahu. Mungkin maaf aja baru tahu nih nama ada Leri lagi. Nah, apakah Pak Masih sudah tahu, udah gabung atau memang beliau usulkan atau gimana? Pak Yos. Oke. Memang kalau Pak Leri itu memang di ketua bidang di keterampilan. Kalau Pak Welia Rosa kan ketua bidang pendidikan. Yang masukkan Pak Cuman belum dibuat strukturnya mungkin di sana. Mungkin strukturnya belum dibuat mungkin. Enggak, yang memasukkan masuk sebagai ketua bidang itu udah ACC Pak Marsis atau gimana Pak? Saya nggak tahu prosesnya nih. Udah masuk. Waktu itu sih udah kita waktu sama-sama kita udah coba masukkan waktu di Zoom meeting.
Cuman kemarin itu Pak Marsis kepengen nanti Pak saya coba ini kan dulu wawancara dulu satu persatu, wah seperti itu. Ah, Nah, berarti saya kan belum tahu. belum resmi ya Pak, belum kita bicarakan internal berarti Iya. pengurus. Iya ya. Itu. Baru sebatas itu. Jadi nanti bisa saja nanti Pak Ketua 1 sama Pak Ketum koordinasi. Ini ada masukan dari Zoom meeting hari ini kan, Zoom meeting gabungan. Kalau bisa Pak Marsis untuk mengkontak atau bagaimana, ya, Ketua Umum juga bisa, Ketua 1 juga bisa mengkonfirmasi. Linggau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyanyo. Pak Asnel. Selamat malam Pak Asnel. Ini kita baru mulai nih. Nah gitu Ya, jadi Ketua 1. Itu Pak Junis sudah masuk juga tuh, disapa juga tuh Oh Pak. Pak Junis, oh ya Pak Junis. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yusril. Assalamualaikum Bapak Sadanyo. Siap. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk Pak. Pak Jadi menyimak sebentar. Ramlis, kita mau nyambung tentang Pak Welia Rosa. Pak Welia Rosa itu memang dipersiapkan untuk calon ketua bidang pendidikan. Sebab sebelum kita yayasan ini jadi, beliau itu sudah ikut Zoom meeting. Beliau itu bersedia untuk bidang pendidikan saja. Jadi beliau itu memang belum ada di struktur Manado. Sebab kita tuh kelengkapan kepengurusan kita kan belum ada. Yang pertama bidang pendidikan belum, bidang keterampilan juga belum. Nah, kemudian Larry juga sudah pernah dihubungi dan pernah ketemu dengan Pak Elisra Rais, datang ke Pak Ano, ke rumahnya, dan dia bersedia di mana dia mau ditempatkan. Larry ini dia adalah lawyer juga, pengacara di Padang, dan Pak Elisra Rais itu sudah komunikasi dengan Larry. Putus suaranya Pak. Rapat pembina di rumah Pak Saadi Jamal, beliau siap, tetapi dia mau komunikasi dulu dengan Pak Welia Rosa. Tapi kelanjutannya sampai hari ini kita belum tahu, dan itu sudah disampaikan kepada Pak Marsis. Tindak lanjutnya nanti mungkin Pak Marsis barangkali lagi bisa menyampaikan. Calon-calon yang akan kita jadikan kepengurusan di Padang untuk melengkapi pengurus. Jadi kan Padang itu kan ketua umum, bendahara umum, kemudian sekretaris umum, baru 3 orang. Kalau Pak Sofial Kani kan dia beradanya di pembina bukan di pengurus ya. Nah, itu kira-kira Pak Ramlis. Jadi kepanitiaan itu harus dilengkapi dengan orang-orang yang sesuai dengan bidangnya nanti. Jadi kita pengurus Padang lengkap. Itulah kita klarifikasi hari ini supaya nanti nggak berjalan sendiri, kita bersama-sama berjalan. Kira-kira Pak Ramlis. Tanya belum ada di Pak. Oke, makasih penjelasannya Pak Khairunnas. Ya itu tadi yang mau kita suara Pak Khairunnas hilang. Nah, suara enggak keluar. Oke. Udah selesai. Oke. Malam Pak Asnel. Bagus.
Udah bagus. Oke, mungkin saya tanggapi yang punya Pak Khairunnas. Mungkin saya panggil dulu Pak Arjunis. Malam Pak Arjunis. Ya Pak, Pak Salam, Arjunis, selamat malam. malam Pak. Pak Arjunis, ya kebetulan kita kan hadir berdua pengurus nih, mewakili pengurus ketua umum, sekjen umum, dan bendahara umum. Tadi Iya, Pak. kan udah ada nama dua, Pak Weli Rosa sama Pak Leri yang disampaikan yang mau dimasukkan dalam bidang. Pengetahuan Pak Arjunis pernah kita bahas nggak nih? Belum ya? Kalau dalam Belum. nama-nama itu yang kita apakan, apakah udah Pak Ketua Umum udah menyampaikan atau bagaimana supaya ya mungkin kalau iya kan kita SK kan, tapi rasanya belum pernah dibahas atau saya yang ketinggalan info. Mungkin Pak Arjunis bisa luruskan juga nih yang sampaikan Pak Khairunnas tadi. Silahkan Pak Arjunis. Ya, sejauh yang Ambo tahu belum Pak. Soalnya Pak Ketum pun baru komunikasi itu pas yang Pak Ramlis sama ketum-ketum yang di Padang itu loh, yang nelpon itu, yang ngasih tahu informasi tentang seminar. Cuma itu Pak. Nah, selebihnya kan Ambo selalu gali informasi kan dari Pak Ramlis. Jadi kalau Pak Ramlis selalu tahu, apalagi Ambo gitu. Nah, itu tadi karena kan memang di masing bidang kita setuju diisi bidang. Tapi Pak Ketum jawabannya tadi kan akan dibicarakan, ternyata kan belum pernah dibicarakan. Sementara pengawas atau dari pembina merasa ini udah harus masuk, saya mesti ngubungi, kan enggak bisa mungkin karena belum dibicarakan. Dasarnya saya hubungi kan enggak mungkin Pak Jonis ya. Jadi ya tadi saya udah telepon Pak ini Ketum mau hadir, tapi ternyata pesan Mas Pak Khairunnas enggak bisa hadir karena kurang nih. Beliau sangat-sangat sibuk katanya. Nah, ya kita kan sudah sepakat, kita support itu kalau udah ketua umum bergerak kita berjalan. Tapi kalau belum mulai ketua umum dengan sekkum aja juga enggak mulai, kita kan repot mulai ya Pak Junis ya. Jadi setuju Pak. saya kita mewakili nih ke pembina ada, kita dapat surat mungkin ketua umum ya, nanti kita surat itu nanti saya share lah kalau ada surat yang di Bilik Ketek tadi itu kita share di grup kita tanggapi. Ya, ini kan memang serius supaya memang organisasi wajar lah. Ya pengurus enggak jalan ya wajar itu. Tapi ini ya mudah-mudahan jadi pemicu kita. Benar kita udah keliru, tidak sedikit respect lah ya, mungkin udah terlalu lambat. Nah, mudah-mudahan kita bisa diskusikan di grup kita. Saya kira itu mungkin Pak Junis, mungkin tambah Pak Junis dari pertanyaan ketua pembina, ketua pengawas terhadap kita pengurus nih, mungkin ada masukan silakan Pak Junis nyampaikan lah. Ini mungkin ya kita cari yang terbaik untuk maju lah, bukan mundur. Kita untuk maju. Silakan Pak Junis. Baik Pak. Jadi memang ini pernah juga kita sampaikan di grup PT ya. So, kondisi kepengurusan saat ini itu ya seperti itu gitu. Jadi kami sebenarnya semangat gitu loh. Insya Allah selalu support apapun nanti yang akan dilakukan oleh ketua umum. Cuma kan sejauh ini kan seperti yang Pak Ramlis bilang tadi, belum ada sharing, belum ada koordinasi yang lebih mendalam lah gitu ya, komunikasi yang lebih jauh tentang organisasi ini, terutama di lingkup kepengurusan. Apalagi tadi ada orang-orang baru yang ya kalau saya sih baru dengar malam ini gitu ya. Dan memang kalau secara organisasi sih kalau menurut hemat saya memang yang mengisi bidang-bidang itu adalah orang-orang yang nanti ditunjuk oleh Pak Ketua Umum. Karena yang namanya pengurus itu kan pembantu ketua umum nih. Jadi adalah orang-orang yang memang bisa diajak kerjasama, bisa berkomunikasi lancar dengan ketua umum gitu ya, dan bisa memahami visi dan misi dari ketua umum nanti. Nah kalau misalnya ada orang yang katakanlah kita introduksi gitu ya, kita masukkan oleh orang per orang, apakah itu dari pembina atau pengawas, ya,
Sementara dengan Pak Ketua Umumnya mungkin belum tahu, belum kenal. Nah, nanti sepertinya akan ada kesulitan juga nanti di jalannya kepengurusan. Nah, ini pengalaman saya sih sebenarnya kalau misalnya saya ditunjuk sebagai ketua, pasti saya nyari pembantunya itu adalah orang-orang yang saya kenal, yang selama ini bisa saya ajak komunikasi, yang saya kira punya visi yang sama dengan saya, gitu ya. Sehingga nanti koordinasi dan komunikasi ke depan itu enak gitu loh. Apapun program kerja yang kita bikin, ya insya Allah bisa jalan. Karena kita udah sepaham, sehati gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang nggak kita kenal, terus dimasukkan ke pengurus, kita memulai lagi nih pengenalan. Ya kan? Ketua umum memulai mengenal dulu nih karakter di sini, yang baru ini bagaimana gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah yang 2 orang itu memang sudah dikenal baik oleh Pak Ketum atau bagaimana, itu saya belum tahu persis gitu ya. Cuma kalau menurut hemat saya sih dalam organisasi ya seperti itu gitu ya, supaya organisasi itu bisa jalan, Pak. Nah, contohnya sekarang ini kan kita lah ya, kita belum kenal dengan Pak Marsis, saya juga belum kenal dekat gitu ya, baru sekali di Zoom waktu itu dan tidak ada lagi komunikasi setelah itu. Nah, makanya sekarang ya kita dalam kebingungan juga gitu. Kalau mau melangkah belum ada titah dari ketua umum kan susah juga gitu ya. Mau kita berguling-guling, lonjak-lonjak gitu ya kemana-mana. Tapi kalau ketua umum tidak bilang yes, ya susah juga gitu. Jadi semua kan di bawah koordinasi dari ketua umum. Makanya sangat penting menurut saya ketua umum lebih bisa berkomunikasi lagi dengan pengurus gitu Pak. Jadi tidak hanya di Padang, tapi juga di sini di rantau ini, terutama ya Pak Ramlis dan saya. Kalau Pak Ramlis kan sering ke Padang ya, ketemu dan bisa ngobrol gitu ya. Tapi kalau yang saya nggak bisa ke Padang ya nggak pernah ketemu. Diharapkan tadinya kan cuma di grup itu aja ya, di grup kepengurusan bisa ngobrol. Tapi kan ternyata tidak juga. Gitu ya. Nah, makanya sekarang agak bingung juga membuat program seperti apa, bingung juga yang seperti minta Pak Pembina programnya apa gitu, terus dananya berapa, ini yang kita bingung juga gitu ya. Jadi luar acara seminar ya, ini maksud saya adalah program kerja untuk seluruhan, minimal 1 tahun ke depan. Nah ini kuncinya adalah memang komunikasi dan koordinasi. Gitu Pak Ramlis. Oke, terima kasih Pak Junis atas ya mungkin sharingnya kita sama pembina, sama pengawas, dan itulah kondisi pengurus. Jadi kita buka-bukan aja nih, kita daripada kita juga merasa aja, Pak. malu hati. Rasanya kita bisa berbuat tapi belum bisa apa-apa. Jadi malu kami kita pengurus. Tapi bagaimana kondisinya? Tapi udah kita kan udah mewakili nih. Mungkin itu Pak Ridwan, Pak Yos, Pak Firman, juga Pak Asner yang kami merasakan berdua. Kondisi internal sendiri memang belum kuat. Nah, Pak Arjuni sebagai juga sekretaris belum pernah enggak dirangkul dekat dengan ketum. Nah, baru ketemu Zoom. Kalau saya kebetulan lihat di Padang saya berani datang pingin berbuat lah sebenarnya dengan Pak Sekjen. Tapi ternyata yang di Padang Sekjen dengan ketum juga tidak terlalu proaktif juga sama pengurus yang lain. Nah ini yang kita sedikit bingungnya di situ. Mendahului tidak mungkin. Nah kita dari awal sudah sepakat. Nah, kita sepakat sebagai wakil ketua dan wakil sekretaris dari belakang kita support. Bergeraklah di depan, kita yang kuat dorong nanti. Silakan Pak Ridwan, itu aja tuh. Mungkin sedikit masukan lah buat Bapak gimana caranya dengan surat, nanti saya berupaya juga dengan koordinasi di Binter nih akan pertanyakan lagi biar Pak Ketum tuh bisa berbuat lah. Silakan Pak Ridwan, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah kita dengarkan bersama-sama, pembina maupun pengawas sama-sama sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ramlis
dan Pak Arjunis selaku pengurus mewakili ketua umumnya barangkali ya. Nah, Ya. tapi yang jelas di sini adalah bagaimana persoalan yang sesungguhnya gitu. Jadi memang potretnya kondisinya memang tidak bergerak dia. Nah, ini juga sekilas informasi ya. Sekilas informasi. Tadi Ibu Laili ini gerakannya cepat memang. Terseok kita kalau nggak bisa ikutin dia. Jadi Ibu Laili tadi sudah WA ke Pak Marsis. Mbak aku ndak disapu-sapu. Mbak aku ndak mencogok-cogok. Mbak aku ndak mencalik-calik. Kira-kira seperti itu. Mbak Abana sesungguhnya berceritalah Pak Marsis. Iyo barek baban yang dipikul. Deuraga ujian S1, S2. Ditambah pulau, rasanya tidak terpikul oleh ambo. Rasanya tidak terpikul oleh ambo. Terpikul deh. Iko kalau bahasa orang awak, kok memang bahasa orang awak kok santiang lah. Bahasa orang awak kok santiang. Ini mengecek tidak belak-belakan kok. Ya udah terpikul, artinya itu apa? Artinya awak mengartikan. Tapi ambo pendapat masukan dari kawan-kawan. Walaupun Mbak Abana kita berusaha mendorong maksimal sampai 5 kawanannya Pak Ketua Wako mau berbuat dan menindaklanjuti. Nah, di siko kita beberapa trik harus kita lakukan. Nah, sehingga kami dari para pembina, ya Pak Rablis ya, Pak Arjunis, kami tidak ada punya pikiran negatif tinggi, itu tidak ada. Ketika Pak Rablis mengatakan bahwa seminar akan diadakan tanggal 21 dan ketuanya panitia sudah kami tunjuk Pak Dr. Belia Rosa. Ketika itu kami spontan menjawab di dalam hati, "Tayu ka jalan nampaknya koma, halai lo sanang hati." Kiro-kiro diikuti perkembangannya. Baru sebatas ucapan di WA pokoknya. Tentu risiko menjadi galau keadaan. Makanya barape lah ketua pembina dengan kawan-kawan pembina kebetulan yang ada di Jabodetabek untuk melihat potretnya sesungguhnya seperti apa. Sehingga keluarlah suratnya Pak Ketua Pembina itu yang disampaikan kepada Pak Marsis seperti itu. Tapi yang mau dia lo cerita tadi Pak Marsis bilang, "Eko barek baban mah." Apa kira-kira solusi agar Pak Marsis ini dia bisa bergerak atau dia mengambil satu keputusan yang berbeda. Cuman itu jalan yang bisa diawak lakukan. Nah, putusan yang berbeda di sini adalah apakah memang layak kayo apa tidak? Kalau dipayo, ya udah delegasikan saja. Caranya awak berkomunikasi seperti itu. Tapi kalau kainda, tentu ada komunikasinya, gitu loh. Seperti itu dari apa komennya, mungkin tidak mendengar lo dari Pak Firman ini, pengawas. Pak Firman, minta tolong memasukkannya Pak Firman. Apa sikapnya Pak? Gitu. Silakan waktu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ridwan. Tentu ambo mengucapkan selamat masuk bergabung. Assalamualaikum Pak Harjunis dan Pak Asnal. Waalaikumsalam. Pak Asnil, Pak. Pak Arsnil ya, di Linggau. Itu ikut dilema Pak Ridwan. Di satu sisi kita nan di rantau berkeinginan berdasarkan SK kepengurusan dan kita lagi ketua umum beberapa waktu yang lalu sampai sekarang ya maaf tidak bergerak. Ibarat mobil didorong tidak bergerak. Ya kan ditarik juga tidak bergerak.